Shalom. Shalom. Halo, Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami senang sekali bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry untuk kita belajar sedikit lagi mengenai Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kami di channel The Safe Ministry adalah kaum para awam yang senang untuk berdiskusi, mempelajari Alkitab bersama-sama. Dan pada kali ini pelajaran kita juga tidak kalah menarik, yaitu mengenai saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias dan masih mengenai kitab Yohanes. Dan kita sudah siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry, tetapi sebelum itu kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersama para pembelajar dari pemirsa The Safe Ministry mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan mengurapi kami agar Engkau menuntun kami mendapatkan kebenaran yang pasti darimu Tuhan, dan oleh kuasa-Mu Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk mengaplikasikan firman ini di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tentunya kita akan membahas topik ini secara detail dari hari ke hari, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran kita oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Same Ministry, di awal-awal kita sudah dijelaskan bukti-bukti teologianya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, lalu diberikan kepada kita berbagai macam mukjizat, ya. Mukjizat pertama yang Yesus lakukan ketika dia mengubah air menjadi anggur, lalu dia memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa ketut roti. Dia sembuhkan anak seorang bangsawan. Kemudian yang menarik lagi, yang di kolam Bethesda yang sudah 38 tahun ya menunggu-nunggu kolam bergoncang kapan dia bisa melompat, dia pulihkan yang buta di situ, lalu dia bangkitkan Lazarus dari kematian. Bahkan ada juga orang buta yang dia sembuhkan dengan melalui dicampur ludah dengan tanah lalu diusapkan di matanya. Nah, itu sebagai tanda yang mengatakan bahwa ini hanyalah Mesias saja bisa melakukan ini. Nah, sekarang satu minggu ini kita dihadirkan melalui bukti-bukti yang lebih kuat lagi. Siapa bukti-bukti yang lebih kuat? Para saksi. Dan saksinya di sini adalah saksi-saksi mata. Ya, saksi mata yang melihat langsung bukti kemesiasan Yesus itu sendiri. Nah, kita lihat dulu sebagai ayat pokok bagi kita di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, nanti percakapan ini kita akan pelajari percakapan dari Yesus dengan salah seorang yang menjadi saksi, ya, bagaimana Yesus ini nyata sebagai Mesias. Demikian, Beatrice, nanti kita akan lihat detail siapa-siapa saja ya sebagai saksi-saksi yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, topik pertama kita adalah suatu kesaksian, dan kesaksian yang pertama yaitu kesaksian Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes Pembaptis mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Kita akan mendengarkan penjelasannya lebih detail lagi dari Pak Tobing. Silakan, Pak. Kita sama-sama cermati ya di Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ya, ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi. Jadi setelah berita mengenai Yesus ini viral, ya tentu Bait Suci itu dulu sebagai pusat informasi, dan boleh dikatakan di Yerusalem sebagai orang Yahudi itu otoritas tertinggi itu jika datang instruksi atau fatwa dari Bait Suci. Siapa yang di Bait Suci? Tentu imam-imam dan orang Lewi. Lalu orang Yahudi meminta memastikan ini siapa ini sebenarnya Yesus, lalu dikaitkan dengan sudah ada kebetulan satu nama yang lain yang juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip-mirip dengan yang dilakukan Yesus. Nah, jadi diutuslah beberapa imam dan orang Lewi
Lalu ditanya, ya, siapakah engkau? Ya, lalu ia mengaku dan tidak berdusta, oh aku bukan Mesias. Ya, lalu mereka tanya lagi, kalau begitu siapa engkau, Elia? Ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Bukan juga. Lalu utusan itu bilang, siapa engkau? Sebab kami harus kasih jawaban ini ke orang-orang yang mengutus kami. Ya, jadi menurutmu siapa kamu ini? Lalu dia bilang, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya, jadi ini persis seperti yang ditulis di Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Ya. Jadi sebelum Yesus ini sudah ada satu tokoh yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia sudah membaptiskan banyak orang. Nah, lalu sekarang muncul sosok yang seorang yang bernama Yesus, gitu ya. Kemudian orang-orang Yahudi mau pastikan lah ini sebenarnya mana ini, apa hubungannya dua orang ini. Lalu mereka pastikan dulu ke si Yohanes Pembaptis. Kamu Elia bukan, kamu Mesias bukan. Terus kamu nabi bukan, tapi dia mempertegas. Yohanes justru mempertegas, saya justru ya yang membuka jalan. Ya, jadi memang ada satu kebiasaan praktek yang berlaku memang di kalangan orang Yahudi di zaman dulu. Kalau ada jalan yang berlubang-lubang penuh batu, maka sebelum raja melintasi, ya sebelum raja melintas dipastikan diberesin dulu ini jalanan ini, diratakan dulu, disingkirkan. Kalau ada tikungan-tikungan yang terlalu tajam, diperbaikin dulu supaya nanti ketika raja lewat bisa lebih lancar. Itu makanya dibilang, ya makanya dia menjawab di dalam ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Artinya, dialah yang merintis, yang membuka jalan, karena akan ada sang raja yang lewat. Jadi, Yohanes Pembaptis yang punya nama besar pada saat itu, mereka pikir ini Mesiasnya. Yohanes Pembaptis bilang, bukan, saya ini hanya suruhan yang membuka, yang merintis jalan, memastikan supaya yang benar-benar Mesias itu sudah bisa lebih mulus untuk menjalankan misinya. Nah, ini pemirsa The Save Ministry, pertanyaannya bagi kita, pertanyaan aplikasinya. Kalau kita sebagai umat Advent, ya sebagai umat Advent, dalam hal apa kita, ya dalam hal apa kita bisa melakukan pelayanan yang sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis ini. Artinya, ya, mari kita bersedia membuka jalan bagi orang lain. Kalau ada orang lain yang menurut kita misalnya lebih besar dari kita, katakanlah misalnya ada penginjil, ada pendeta yang punya misi untuk membuka suatu ladang pengabaran Injil. Nah, mari kita berlomba-lomba untuk apa? Membuka jalan, meluruskan, menutup lubang-lubang, dalam artian apa? Membuka komunikasi kepada calon-calon pembelajar, membuka hubungan. Nah, itu kira-kira aplikasi bagi kita, ya. Jadi pelajaran di hari pertama ini sangat nyata bahwa Yohanes secara teologia dia menyatakan bahwa dia bukan Mesiasnya, tapi dialah yang membuka jalan bagi sang Mesias. Yohanes Pembaptis adalah saksi mata yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita jadikan sebagai referensi atau acuan, ya yang meyakinkan kita bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias dan Yesus adalah yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Di topik selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa Injil Yohanes menyatakan Yesus sebagai anak domba Allah. Apa yang perlu kita ketahui dan jangan sampai kita salah paham akan arti dari anak domba Allah. Silakan Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi ada kesaksian-kesaksian yang perlu kita cermati ya. Bukan hanya Yohanes Pembaptis, tapi ada beberapa murid-murid yang lain ya. Tapi kita fokus dulu, yaitu tentang istilah anak domba Allah ini. Anak domba Allah. Sebetulnya tujuan daripada Injil Yohanes ini ditulis ialah memberikan pemahaman
bahwa Mesias yang datang itu sebagai raja untuk menyelamatkan manusia dari dosa, bukan sebagai raja duniawi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi itu dari penjajahan orang Romawi. Tetapi mereka tidak memahami akan hal itu. Mereka masih tetap berharap bahwa Mesias yang datang itu nanti itu adalah orang yang memimpin membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus datang akan jauh lebih besar lagi, yaitu untuk menggenapi semua janji perjanjian lama mengenai dirinya, bahkan termasuk mengenai pengorbanan dia di atas kayu salib bagi dunia, bagi manusia yang berdosa, untuk tujuannya yaitu untuk memperbarui hubungan antara manusia dengan Bapaknya yang ada di surga. Oleh karena dosa, hubungan ini mulai retak dan Yesus memiliki satu misi untuk menyelaraskan lagi hubungan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan Allah Bapa yang ada di surga. Jadi misinya saja sudah sangat berbeda sekali ya. Kalau orang-orang lain, orang Ibrani menyatakan bahwa mereka ingin memiliki satu kerinduan bahwa Yesus itu hadir sebagai Mesias untuk membebaskan bangsa Ibrani dari penjajahan Romawi. Namun tujuan daripada Yesus sebagai Mesias itu akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis itu memberikan kesaksian berkaitan dengan misi yang dilakukan oleh Yesus, yaitu tentang pengorbanan. Kalau berbicara tentang pengorbanan, pada zaman dahulu berkaitan sekali dengan binatang, yaitu domba ya, domba yang disembelih, domba yang dibawa untuk dikorbankan ya. Oleh karena itu tidak heran Yohanes Pembaptis menyebut Yesus itu sebagai anak domba Allah, menyebut bahwa dia adalah anak domba Allah. Tujuannya yaitu untuk menggenapi akan pengorbanan dia di atas kayu salib, kemudian memperbarui hubungan antara Allah dan manusia yang berdosa. Nah, ketika Yohanes Pembaptis itu melihat Yesus, dia kasih kesaksian ini. Kasih kesaksian kepada semua orang, bahkan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis itu sendiri. Ketika Yesus datang di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa inilah anak domba Allah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian Yesus menyerahkan untuk dibaptiskan. Dan muncul roh Tuhan dan ada satu suara yang menggelegar, lah inilah anakku kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini sebetulnya sudah memberikan satu bukti kesaksian-kesaksian ya. Mereka melihat secara langsung, bahkan mendengar secara langsung. Dan di situ ada dua murid yang menyaksikannya bersama-sama dengan Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang apa sih peran Yesus sebagai anak domba Allah? Peran dia itu, mari kita baca ya, di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kalau dari sini kita melihat bahwa sebutan kesaksian daripada Yohanes Pembaptis bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah itu berkaitan sekali dengan misi daripada Yesus, yaitu tentang pengorbanan, penyembelihan anak domba Allah yang menyerahkan dirinya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, pernyataan tentang Yesus sebagai anak domba Allah didengarkan oleh dua murid Yohanes Pembaptis. Dan topik selanjutnya kita akan mendengarkan dan mempelajari mengenai dua murid Yohanes Pembaptis dan apa yang terjadi. Kita akan dengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Baik, benar sekali yang Saudari Beatrice katakan ya, bahwa ada dua murid Yohanes yang mendengarkan. Coba kita cermati di ayat 35 sampai 39, masih di Yohanes pasal 1. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yohanes bilang kedua muridnya itu, itulah yang disebut anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan, lalu apa? Mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu dia tanya, apa yang kamu cari? Lalu dua murid ini bilang, Rabi, di mana engkau tinggal? Yesus jawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Lalu apa? Mereka pun datang, menerima ajakan Yesus, dan dia lihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu, ya mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus.
ya saat itu kira-kira jam 4. Jadi ada beberapa pelajaran. Pertama, pelajaran yang kita ambil adalah Yohanes yang punya nama besar, yang dikagumi oleh banyak pengikut, banyak murid-murid, bahkan imam-imam juga mengakui bagaimana Yohanes Pembaptis itu sudah melakukan banyak pekerjaan rohani yang luar biasa. Tapi apa? Dia tidak sombong, dia tidak egois, bahkan apa? Dia memberi pengakuan yang luar biasa kepada Yesus dan bahkan apa? Mengajarkan ke muridnya, itu loh anak domba Allah. Jadi ini satu pelajaran bagi kita, ya. Tidak ada persaingan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Ya, ini kadangkala kan mungkin di gereja-gereja pada saat ini kadangkala kalau ada orang yang lebih hebat dari dia, dia kayak nggak terima, ya. Tapi Yohanes Pembaptis memberi pelajaran, ya, tidak ada roh persaingan. Dia senang ada orang yang lebih hebat datang dari dia, yaitu Yesus. Bahkan apa? Muridnya diajarkan itu loh anak domba. Dan yang kedua, pada saat itu juga muridnya langsung meninggalkan Yohanes dan langsung ikut kepada Yesus. Ya, pelajaran yang kedua kita ambil dari murid-muridnya. Bagaimana murid-muridnya itu, ya, punya keinginan yang besar, keinginan yang kuat, ya, dia mau tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dia tanya, di mana kau tinggal? Yesus kasih tahu, ya, di sini. Dan mereka ajak, dan murid-muridnya sangat menikmati interaksi bersama dengan Yesus, ya, sepanjang hari itu. Lalu pelajaran yang ketiga, Yohanes tidak merasa perlu kecewa ketika muridnya meninggalkan dia karena dia tahu saya ini hanya apa, membuka jalan kok. Saya hanya merintis. Jadi dia nggak perlu merasa ada berjasa di situ. Dia merasa wah saya dihianati, tidak. Tapi justru apa? Dia senang karena murid-muridnya apa? Mau terbuka mata rohaninya, terbuka mata imannya menerima Yesus Sang Mesias itu, ya. Yang keempat, seandainya dua murid Yohanes itu memiliki sikap dan kecenderungan kecenderungan seperti yang dimiliki oleh imam-imam dan orang Yahudi pada umumnya, mereka pasti apa? Mereka pasti menolak Yesus. Mereka pasti akan apa? Mereka pasti tidak bisa menemukan Yesus. Tapi mereka memiliki apa? Memiliki mata rohani, memiliki iman yang kuat, yang baik, ya, memiliki motivasi yang benar, sehingga apa? Mereka berhasil menemukan Yesus. Mereka berhasil menyambut panggilan, ya, panggilan Roh Kudus yang diajarkan Yohanes Pembaptis selama ini. Bayangkan kalau mereka punya sikap mental seperti orang Yahudi. Yohanes sudah bilang, itu loh anak domba Allah. Mereka pasti apa? Akan menolak. Tapi puji Tuhannya, ya, ini satu pembelajaran bagi kita. Mereka menerima apa yang diajarkan oleh Roh Kudus melalui Yohanes Pembaptis. Sehingga apa? Mereka bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan juga bagi kita, ya, pertanyaan juga bagi kita, apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti dua orang murid Yohanes ini, kerinduan ingin tinggal bersama-sama dengan Yesus? Yang kedua, apakah kita mempunyai sikap yang legowo, berjiwa besar seperti Yohanes Pembaptis ketika dia sudah tenar, sudah punya nama besar, sudah populer, tapi dia tidak mau mengambil itu menjadi apa? Menjadi bagian dia. Dia tetap dengan rendah hati, dia tetap dengan komitmennya membuka jalan bagi guru yang lebih besar, jauh lebih besar dari dia. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan apa? Bahkan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Ya, jadi ini satu pelajaran kerendahan hati dan kebesaran jiwa yang ditunjukkan Yohanes yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita, baik kepada sesama beragama kita, ya, di dalam kehidupan bergereja, ya, kita tidak perlu ada persaingan, ya, tidak perlu merasa seperti wah kita menjadi kerdil karena sudah ada yang lebih populer lagi datang dari kita. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Save Ministry, pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil dari saksi mata yang berikut, yaitu dua murid Yohanes Pembaptis. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan cerita dari dua tokoh selain dari Yohanes, yaitu
dari Filipus dan Nathanael. Hal apa yang perlu kita ketahui dari cerita mereka? Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Beatrice dan pemirsa The Sip Ministry. Kesaksian yang berikutnya itu diberikan oleh Filipus dan Nathanael. Siapa Filipus dan Nathanael ini ya? Filipus dan Nathanael ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus dan mereka bertemu dengan Yohanes itu dengan cara yang luar biasa sekali ya. Dan Filipus ini bertemu dengan sahabatnya Nathanael dan memperkenalkan Yesus dari Nazaret. Ketika si Filipus dia menyampaikan informasi kepada Nathanael bahwa ada seorang nabi yang muncul ya, yang disebut sebagai anak domba Allah, dia perkenalkan itu kepada Nathanael dan dia sebutkan bahwa Yesus ini berasal dari kota kecil yaitu Nazaret. Nathanael ini memiliki satu prasangka yang yang jelek ya tentang sebuah kota kecil di Nazaret itu. Apakah ada seorang nabi yang akan muncul di sana ya? Dia meragukan informasi yang diperoleh dari si Filipus ini. Tetapi reaksi apa yang dikatakan oleh Filipus? Dia mengajak untuk mari kita lihat ya. Jadi dia tidak mau memperdebatkan apakah kota kecil ini sangat jelek, kemudian apakah ada seorang nabi yang muncul dari kota yang seperti itu ya, tanda kutip ya. Tapi dia justru lebih menyatakan datang dan lihatlah. Artinya bahwa Filipus ini dengan bijaksana, mari mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus, untuk memberikan kasih pembuktian bahwa Yesus ini adalah nabi yang seperti halnya juga yang sudah ditulis oleh Nabi Musa, dia akan menyelamatkan manusia dari dosa untuk membebaskan ya pada saat itu. Nah, ketika Nathanael dan Filipus itu datang bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus mengatakan kata-kata yang baik yaitu tentang Nathanael. Jadi pada waktu Yesus bertemu dengan seseorang, kesan pertama yang Yesus sampaikan kepada Nathanael itu sangat begitu positif sekali untuk untuk menarik satu perhatian kepada Nathanael. Karena apa? Nathanael ini masih ragu-ragu. Benar nggak sih? Ini Yesus yang disampaikan oleh Filipus ini adalah memang ditulis oleh kitab-kitab Nabi seperti halnya Musa. Kemudian Yesus menyampaikan kepada Nathanael. Mari kita coba baca dalam Yohanes 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus, mari dan lihatlah. 47 ya, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini pernyataan daripada Yesus ya tentang sosok pribadi daripada Nathanael. Yesus mencoba untuk memberikan satu hal aura yang positif kepada Nathanael bahwa Yesus menyatakan bahwa inilah seorang Israel sejati. Tidak ada satu kebohongan, tidak ada satu kepalsuan. Bahwa Yesus itu menyatakan bahwa Nathanael ini adalah seseorang yang sangat begitu jujur ya. Lalu kata Nathanael, ayat yang ke-48, bagaimana engkau mengenal aku? Bertemu saja belum pernah ya. Bagaimana Yesus itu bisa bisa memberikan satu pendapat tentang dirinya sendiri? Kenal aja? Belum. Lalu jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus melihat bahwa Nathanael ini mencoba untuk mencari sebuah kebenaran dan dia merenungkan di bawah pohon ara. Dan itu dinyatakan oleh Yesus kepada Nathanael bahwa aku melihat engkau di bawah pohon ara. Apa nggak kaget Nathanael? Wah, oh ini luar biasa sekali. Respon apa yang dikatakan oleh Nathanael kepada Yesus? Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Rabi, engkau anak Allah, engkau adalah raja orang Israel. Ini adalah kesaksian bagaimana Yesus itu sudah mengenal Nathanael, padahal mereka belum bertemu satu sama lain. Kalau dia bukan adalah Tuhan, yaitu engkau adalah anak Allah, raja orang Israel. Dari situ Nathanael percaya menaruh, wah ini luar biasa, memang benar ya, memang benar. Apa sih pelajaran yang bisa kita kita ambil dari sini? Kadang-kadang kita
mesti harus membutuhkan bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung baru kita percaya. Tetapi alangkah luar biasanya bila mana kita menaruh percaya kepada firman Tuhan, Alkitab ini ya, yang menyatakan bahwa memang betul-betul Yesus itu adalah Mesias. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana iman kita ya. Kita bisa menaruh percaya meskipun kita belum pernah bertemu dengan Yesus ya. Namun pengalaman rohani ketika kita menghadapi segala sesuatu ujian, pencobaan, kita melihat bahwa kita lagi struggle, kemudian menghadapi berbagai macam kesulitan hidup di atas dunia ini. Kemudian kita menaruh doa kepada Tuhan dan Dia memberikan satu jalan keluar dan Dia bekerja di balik sesuatu, segala sesuatu. Inilah yang akan menguatkan iman kita. Kita melihat bahwa Yesus ya, menjadi penolong bagi kehidupan saya. Pengalaman rohani, saya akan semakin kuat, iman kami semakin kuat dengan menaruh percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia lebih mengenal dan Dia tahu akan masa depan kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Judul pembahasan berikutnya kita akan mempelajari lagi tentang kesaksian oleh seorang pemuka agama yang bernama Nikodemus. Jadi kesaksian Nikodemus. Dan bagaimana dia mempelajari tentang Yesus adalah Mesias dan apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Bagaimana seseorang sebagai guru yang dihormati di Israel dan dia adalah seorang Sanhedrin yang kaya raya. Ini adalah kesaksian dari orang lain yaitu tentang Nikodemus. Dan kisah ini sebetulnya juga dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Memang pelayanan Yesus di atas dunia ketika itu sangat viral sekali ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang sakit yang dibawa oleh banyak orang untuk disembuhkan oleh Yesus, namun ada beberapa orang-orang Farisi, imam-imam, bahkan ahli Taurat, mereka juga melihat ya, menyaksikan, memonitor akan pelayanan Yesus ketika itu. Dan ada salah satu, yaitu adalah Nikodemus. Dia adalah seorang guru yang sangat dihormati di Israel, dan dia adalah seorang Sanhedrin yang kaya raya. Oleh karena jabatannya itu, dia tidak ingin orang lain itu mengetahui bahwa dia itu sangat respect kepada Tuhan Yesus. Dia ingin mencoba mengenal lebih dekat kepada Yesus sehingga ada satu pertemuan ya yang secara diam-diam dilakukan Nikodemus kepada Yesus dan terjadilah disitulah ada satu pembicaraan. Mari kita coba baca dalam Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Kenapa pada waktu malam? Supaya tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Mungkin barangkali dia malu ya. Karena di situ ketika Yesus viral, banyak orang-orang Farisi Saduki itu mereka resisten kepada Yesus atas pelayanan mereka. Sehingga Nikodemus itu mencoba untuk bertemu dengan Yesus pada malam hari. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Jadi pertama kali di benak si Nikodemus ini percaya bahwa Yesus itu adalah guru. Dan guru ini, dia mampu melakukan keajaiban, membuat sebuah keajaiban, mukjizat, dan lain sebagainya. Kalau tidak disertai oleh guru, tidak mungkin. Tanda-tanda yang engkau lakukan itu jika Allah tidak menyertai Yesus itu sendiri. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dia? Ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ketika Nikodemus mendengar bahwa Yesus berkata tentang kelahiran kembali, dilahirkan kembali, dia itu lebih berpikir bahwa dilahirkan secara harafiah, secara fisik begitu ya. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya kemudian dilahirkan kembali? Jadi memang wajar ya, wajar Nikodemus itu berkata seperti itu kepada Yesus. Padahal sebetulnya Yesus mengatakan sesuatu yang lain. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes kepada Nikodemus. Ini sesuatu hal yang pelajaran yang sangat luar biasa sekali bagi Nikodemus. Dia banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Namun ada satu hal yang Yesus katakan lagi. Yesus menegur dia sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seseorang yang ahli Taurat. Yesus sebenarnya juga mengetahui secara individu. Sebagai bangsa Yahudi itu diuntungkan ya Nikodemus, tetapi dia harus dilahirkan kembali. Dan dia katakan, memberikan satu teguran, engkau adalah pengajar bangsa Israel dan engkau tidak mengerti akan hal itu. Dan tentunya teguran ini sangat mengejutkan bagi Nikodemus. Tapi singkat cerita, Nikodemus memahami. Kemudian dia memihak kepada Yesus. Oleh karena itu, Nikodemus adalah sebagai salah satu saksi bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Bapaknya yang di surga untuk menjalankan misi penyelamatan manusia dari dosa. Demikian Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Tidak terasa, diskusi kita sudah berakhir. Untuk kesimpulan akan pelajaran 1 minggu ini, kita akan dengarkan dari Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, kita sudah mempelajari para saksi mata yang memberikan testimoni, kesaksian-kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang kita adalah saksi-saksi iman, ya, saksi-saksi iman, saksi-saksi rohani yang juga meneruskan pengakuan dan pernyataan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mari kita memastikan melalui hubungan kita kepada Allah, melalui tuntunan Roh Kudus kita, bahwa kita juga adalah sebagai saksi-saksi yang mengalami langsung pengalaman rohani bersama Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Kita tidak bisa hadir sebagai saksi mata, ya, melihat Yesus ketika di dunia, tapi melalui hubungan kita, melalui penyerahan diri kita, pengakuan kita kepada Yesus, dan penyerahan kita kepada Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan disanggupkan oleh Allah menjadi saksi-saksi iman, saksi-saksi rohani yang mengalami pengalaman spiritual yang berharga bersama Yesus. Dan kita pun, mata iman kita, mata rohani kita tidak bisa membendung kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Biarlah kita semua memiliki pengalaman yang berharga ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kesaksian-kesaksian yang dapat kita pelajari dan kita dapatkan dalam mempelajari Yesus Kristus. Kita akan tutup dalam doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang pengasih dan Bapa yang penyayang, terima kasih Bapa akan kesaksian-kesaksian luar biasa yang telah kami pelajari dalam mengenal Engkau ya Bapa. Bantu kami agar kami bisa juga mempelajari, mengulik akan Engkau di dalam Alkitab, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga ada kesaksian dalam hidup kami yang bisa kami bagikan dan bisa menjadi inspirasi juga bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, jagai mereka Bapa dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan segala aktivitas mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry. Kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan berkat dan sukacita yang sama seperti yang kami rasakan dalam mempelajari Alkitab. Kami juga ingatkan untuk tidak lupa meninggalkan komentar akan pendapat pemirsa The Safe Ministry akan pelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk suka dengan video kami dan bagikan video kami kepada orang-orang sekitar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.